Pemirsa, PSSI resmi merilis 23 nama yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Skuad asuhan Indra Syafri bersiap untuk melakoni laga bergengsi di Piala Asia U20 2025 pekan depan. Beberapa hari lagi Garuda Nusantara akan berkontestasi di Piala Asia U20 2025. Usai melakoni turnamen pemanasan Challenge Series di Sidoarjo, Jawa Timur melawan Yordania, Suriah, dan India. PSSI akhirnya mengumumkan 23 nama pemain, di mana seluruhnya akan ditangani sang nahkoda Indra Syafri. Sejumlah nama yang menjadi langganan timnas masuk dalam daftar pemain. Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Muhammad Ragil, Ikram Al-Ghifari, hingga Jas Revan. Sementara 3 pemain debutan akan berpeluang merumput bersama timnas U20. Ada Fafa Sheva dari PSPS, Evandra Florasta, Bayangkara FC, dan Aulia Rahman, PSIS. Di Piala Asia, timnas Indonesia U20 akan berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Garuda Nusantara ditargetkan lolos ke semifinal agar berpeluang ke Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chile. Mampukah skuad racikan Indra Syafri kembali mendulang kemenangan di laga perdana nanti 13 Februari setelah menorehkan hasil positif dengan mencukur India 4 gol tanpa balas di pertandingan terakhir Challenge Series? Menarik untuk dinantikan. Timnas U20 terus mematangkan strategi untuk tampil di Piala Asia U20 2025. 3 pemain baru pemirsa menghiasi komposisi skuad asuhan Indra Syafri. Timnas U20 menggelar latihan terbuka di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu sore. 23 pemain mengikuti arahan tim pelatih yang dipimpin Indra Syafri. 3 nama baru menghiasi skuad Garuda Nusantara. Di antaranya Fafa Sheva, Aulia Rahman, dan yang termuda Evandra Florasta dengan usia 17 tahun. Kami sangat happy karena ada 3 pendatang baru yang bisa mengeliminir pemain lama. Apa artinya? Bahwa pembinaan di klub lewat kompetisi dan latihan-latihan oleh para pelatih klub berjalan dengan baik. Jadi oleh sebab itu kami juga surprise 1 pemain dari U17, Evandra, juga bisa menembus skuad U20. Pemahaman taktikal hingga pertahanan menjadi fokus jelang keberangkatan ke Tiongkok. Saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya 3 pertandingan itu sangat penting. Barisan wajah baru ini diyakini bisa membawa angin segar bagi timnas untuk Piala Asia nanti. Jujur saya awal-awal dipanggil TC20 saya kaget dan minder. Setelah itu saya komunikasi dengan langsung WA Coach Nova, saya dipanggil U20 dan Coach Nova nge-ACC. Alhamdulillah nge-ACC. Awal-awal gabung saya cukup beradaptasinya lumayan lama karena di sini temponya cukup tinggi beda sama 17 dan alhamdulillahnya saya masuk di skuad dari dan saya sendiri tidak nyangka. Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Tiongkok pada 9 Februari mendatang. Di Piala Asia U20 2025, Indonesia berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Dari Jakarta, Esther Ambarita, Irian Syahwahyudi melaporkan. Satu persatu nama baru mengisi tim kepelatihan Timnas Indonesia. Jord Woodenberg, pelatih kiper berpengalaman, akan bergabung dengan Patrick Kluivert dan kolega. Jord Woodenberg menjadi pelatih kiper timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Sosok asal Belanda ini punya karir mentereng dengan memiliki segudang pengalaman.
pernah melatih kiper di Ajax, Go Ahead Eagles, Cape Town City, dan Orlando Pirates. Terakhir, Woodenberg melatih Dewa United yang membuat sang kiper Sonny Stevens mencatatkan 8 clean sheet dalam 21 laga di Liga 1 musim ini. Ya, Jörg Woodenberg melengkapi susunan tim pelatih di bawah arahan Kluivert, di mana sebelumnya sudah ada Alex Pastoor, Danny Lansat, dan Gerard Vandenberg. Dan yang terbaru, Choi Ju-young, mantan asisten Shin Tae-yong, akan kembali ke timnas menjadi fisioterapis. Tinggal 2 nama lagi yang sampai saat ini masih tanda tanya. Satu orang akan mengisi sebagai asisten pelatih, sementara satu lagi akan menjadi pelatih fisik timnas. Meski belum diumumkan PSSI, namun sejumlah nama kandidat sudah mencuat. Di antaranya ada nama Kurniawan Dwi Yulianto, Nova Rianto, Bima Sakti, dan Zulkifli Syukur. Semoga saja apa yang dipilih federasi bisa memberikan hasil positif seperti yang diharapkan seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Puluhan supporter Persipur Purwodadi terlibat tawuran di halaman rumah sakit Panti Rahayu Purwodadi selesai pertandingan sepak bola antara Persipur Purwodadi melawan Persepi Boyolali. Masa tawuran hingga masuk ke dalam ruang perawatan dan merusak fasilitas rumah sakit. Rusak bos, gede bos. Puluhan supporter Persipur Purwodadi, klub Sping dan Garas tawuran di depan ruang IGD Rumah Sakit Pantai Rahayu Purwodadi, Grobogan, Rabu sore. Di tawuran di depan Yakum. Supporter kedua klub tersebut merusak fasilitas rumah sakit dengan memecahkan kaca depan ruang IGD, saling kejar memasuki ruang perawatan, membuat para pasien dan keluarganya panik. Diduga tawuran dipicu dendam lama antara supporter Sping dan Garas. Ditambah lagi, Persipur Purwodadi kalah saat menjamu Persepi Boyolali. Saat pertandingan masih berlangsung, ratusan supporter dari kedua klub turun ke lapangan. Hingga pertandingan terhenti, mereka berlarian dan saling serang antar kedua klub. Pihak Rumah Sakit Pantai Rahayu meminta kepada petugas keamanan untuk menangkap para pelaku. Pelakunya segera dicari juga ditemukan. Soal ganti rugi ataupun soal nanti bentuknya seperti apa akan kita bicarakan selanjutnya. Ini kerusakannya di bagian apa saja? Di kaca depan IGD. Jadi saya juga prihatin ya, kami sungguh prihatin dengan kondisi seperti ini. Polisi segera mengamankan rumah sakit, beberapa supporter yang terlibat tawuran ditangkap. Resmob Polres Grobogan. Tim Inafis Polres Grobogan, Jawa Tengah melakukan olah TKP di depan pintu masuk ruang IGD. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada sejumlah kementerian dan lembaga daerah untuk melakukan penghematan. Sejumlah kementerian dan lembaga pun mulai melakukan efisiensi, mulai dari mematikan lampu hingga memangkas biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga hingga 306,7 triliun rupiah mengakibatkan kementerian seperti Kemenko Perekonomian melakukan efisiensi operasional. Di kantor Kemenko Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Situasi ini merupakan bagian dari upaya penghematan di mana Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan hingga 52,5% dari pagu yang ada dalam APBN 2025. Kementerian dipotong 52%, 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa. Sementara merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menerima kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan
pekerjaan secara smart ya, secara cerdas. Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry. Kita produktif ya, melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sadzili mengungkapkan instansinya terkena efisiensi anggaran sebesar 67 miliar dari total anggaran 187 miliar rupiah. Aceh Hasan menuturkan adapun pos belanja di Lemhanas yang terkena pangkas anggaran yakni alat tulis kantor dan biaya perjalanan dinas. Menjadi item dari efisiensi itu pertama ATK, ya, yang kedua perjalanan dinas, dan yang lainnya menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran hingga 256,1 triliun rupiah pada 2025. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya. Namun ada juga sebagian kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, tidak terkena pemangkasan dan tercatat ada 17 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Tapanuli Utara yang diajukan oleh pemohon pasangan Satika Simawora dan Sarlandi Huta Barat. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka pasangan yang diusung Partai Perindo yakni Jonius Taripar, Parsoroan Huta Barat, Denny Lubantoruan berhak menduduki kursi Bupati Tapanuli Utara periode 2025-2030. Mahkamah Konstitusi memutus perkara dalam sidang gugatan PHPU dengan agenda pembacaan putusan sela atau dismisal yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 1, Satika Simamora, Sarlandi Huta Barat, tidak dapat diterima. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo ini menilai semua dalil dan gugatan keberpihakan dan ketidaknetralan yang diajukan pemohon kepada termohon pasangan Jonius Denny sulit untuk dibuktikan dan tidak beralasan. Dengan putusan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara nomor urut 2, Jonius Taripar Parsauran Huta Barat, Denny Parlindungan Lumbantoruan, sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita gugatan daripada pemohon ditolak. Artinya bahwasanya pasangan nomor 2 menjadi pemenang yang sudah diumumkan oleh KPU. Jadi kita sebagai calon yang sudah dimenangkan ya pada prinsipnya akan bekerja semaksimal mungkin dan akan mendukung dan selaras dengan pimpinan kita saat ini yaitu Presiden Pak Prabowo. Argumentasi yang kita sampaikan, bukti-bukti yang kita sampaikan itu betul-betul menjawab bahwa TSM itu tidak pernah terjadi, bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan oleh pihak pemohon ternyata juga sudah diputuskan oleh Bawaslu, sudah ditangani dengan baik oleh sistem yang ada di negara kita. Mahkamah Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara dengan paslon peraih suara terbanyak. Perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait terbilang cukup besar, yakni mencapai 28,55% dan dianggap tidak relevan untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Okta Indra, iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Napi akan hadir dalam sergap menyampaikan berita seorang suami membunuh istri, jasad korban dikubur di septic tank. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kasus pembunuhan wanita muda penagih hutang di Bekasi, Jawa Barat ternyata membuka tabir pembunuhan lainnya. Polisi nemuin kerangka istri pelaku di septic tank rumahnya. Ini orang bener-bener pembunuh ulung. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan Sri Pujianti, 22 tahun, seorang wanita penagih hutang bank keliling di Bekasi, Jawa Barat. Awalnya polisi curiga ada jasad lain di TKP yang disembunyikan pelaku.
Sementara ada seorang pemuda yang datang ke lokasi pembunuhan dan menanyakan keberadaan ibunya yang hilang sejak 2022. Hasil pembongkaran septic tank, polisi menemukan kerangka manusia yang merupakan milik istri sah pelaku. Pelaku diketahui memiliki 2 orang istri, di mana istri pertama dinikahi secara siri, sementara istri kedua dinikahi secara sah. Pada November 2022, pelaku menghabisi istri sahnya diduga karena masalah asmara. Hasil penyelidikan menunjukkan kerangka milik istri sah pelaku yakni Almaidah, 51 tahun yang hilang sejak 2022. Dan sementara hasil pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan sendiri tahun 2022 maupun tahun 2025. Ada indikasi pelaku lain yang membantu, Mas? Indikasi sampai hari ini tidak ada, tapi semua kan kita dalami berkaitan dengan keterangan tersangka. Kita kan tidak hanya mengejar pada pengakuan tersangka, tapi penyidik akan mengejar namanya pembuktian. Sri Pujianti, 22 tahun, ditemukan tewas di rumah nasabah yang memiliki utang kepada korban. Saat ditemukan, tubuh korban penuh luka memar, diduga ada penganiayaan. Awalnya, korban menagih utang ke rumah pelaku namun tak kunjung kembali. Diketahui pelaku panik saat ditagih hutang oleh korban hingga akhirnya dihabisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Jadi orang tua sudah semestinya perhatian sama anak sendiri. Jadi biarpun ada pengasuh, ada babysitter, orang tua jangan iye-iye aja, tetap kudu waspada. Soalnya ada nih kejadian lagi nih, balita 4 tahun dianiaya babysitter. Ngakunya sih kesel lantaran anaknya rewel. Gimana sih? Namanya juga jadi babysitter. Kudu sabar, namanya juga ngadepin anak-anak. Terekam kamera CCTV, seorang pengasuh anak menganiaya balita yang diasuhnya. Bocah berusia 4 tahun beberapa kali dipukul, juga dijambak dengan tangan kosong. Perbuatan babysitter ini terungkap setelah ibu korban curiga melihat gigi anaknya tanggal. Dari rekaman CCTV baru terlihat sang anak menjadi korban kekerasan pengasuhnya. Siapa yang jedukin? Aku. Kenapa? Peristiwa tersebut terjadi di ruko tempat mereka tinggal, kawasan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat itu pelaku menidurkan si anak ini. Dia tidur sebentar, tidur siang ya. Si anak ini langsung bangun. Nah, si pelaku ini langsung marah, sehingga langsung melampiaskan emosinya dengan cara menjambak, menampar, kemudian menarik lagi, hantamkan lagi ke kasur sampai menangis. Pelaku Livia Alimi sudah bekerja selama 1 tahun pada keluarga tersebut. Pelaku kesal pada korban yang selalu rewel. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami gigi tanggal dan luka memar akibat benturan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Zaman lagi susah. Hati-hati nih, banyak perampok. Jaga rumah Anda. Nih, di Brebes, Jawa Tengah, perampok yang menyekap penghuni rumah akhirnya ditangkap. Pelaku udah nguras uang tunai, telepon genggam sampai emas. Nih, liputannya nih. Kasus perampokan di sebuah rumah di Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Tugas gabungan dari tim Jatan Ras Polda Jawa Tengah dan Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil membekuk para pelaku. Dari para pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api jenis pistol yang digunakan saat beraksi menyekap korban. 5 orang tersangka. Untuk 5 orang tersangka sendiri, 2 orang tersangka itu merupakan pelaku utama dan 3 orang tersangka yang memberikan perbantuan, di mana 3 orang tersangka tersebut melakukan pengecekan wilayah seperti melihat situasi dan melaporkan semua yang ada di dalam. Kawanan perampok ini berhasil menguras perhiasan emas 50 gram, uang tunai sebesar 20 juta rupiah, dan 6 buah handphone. Selain menangkap 5 orang pelaku perampokan, polisi juga mengamankan 1 minibus dan 2 sepeda motor milik pelaku. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.
Cinta sejati nggak butuh restu. Apa iya, Tong? Tapi ngapain tabungan calon mertua? Lu kuras. Ini sih cinta berujung kriminal nih. Nih dia beritanya nih. Ada-ada saja ulah NL, wanita 29 tahun asal Sukabumi, Bandar Lampung ini. Pelaku nekat menguras saldo ATM calon mertuanya hingga 76,8 juta rupiah. Parahnya aksi ini dilakukan karena sakit hati hubungannya dengan kekasih tidak direstui korban. Kasus terungkap setelah korban Zubaida 49 tahun curiga saldo di rekeningnya terus berkurang padahal tidak melakukan transaksi. Saat itu korban tengah dirawat di rumah sakit Bandar Lampung. Sementara pelaku yang menemani korban rupanya diam-diam mencuri kartu ATM korban. Pelaku kemudian berhasil mengotak-atik ATM korban dan mengurasnya hingga puluhan juta rupiah. Dengan cara pelaku menggunakan sandi atau PIN HP milik korban karena pelaku menduga bahwa PIN ATM sama dengan PIN yang ada di HP. Jadi coba-coba tapi beruntung. Pelaku diketahui melakukan 8 kali transaksi saat menguras ATM korban. Uangnya dipakai buat apa aja, Mbak? Poya-poyanya itu apa? Bentuk apa? Sabu? Apa? Duga? Apa? Jangan-jangan buat shopping gitu ya? Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, Bang Nafis selalu ingetin waspada saat berkendara dan selalu jaga emosi di jalanan. Nih, di Cengkareng, Jakarta Barat, cuma gara-gara senggolan sama mobil lalu jatuh, pemotor nekat pecahin kaca mobil. Akhirnya ya ditangkep kan. Video mobil yang kaca belakangnya dipecahkan ini viral di media sosial. Rupanya kaca mobil rusak karena dipecahkan seorang pengendara motor yang kesal karena pelaku tersenggol mobil korban hingga jatuh. Polisi pun bergerak cepat menangkap pelaku di rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga lagi sembunyi, tetapi kita mendapat informasi dia berada di tempat yang telah kita ketahui. Motifnya apa sih, Ndang? Motifnya hanya emosi sesaat, saya pikir, karena mereka bersenggolan pertamanya dan pelaku waktu itu salah jalan, jadi melawan arus. Ketika bersenggolan, emosi karena pelaku terjatuh, kemudian dia langsung memukul mobil korban dengan menggunakan helm. Pelaku diamankan dan harus menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian di Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Banyak pengamen jalanan viral, musiknya bagus, suaranya yahut. Tapi yang satu ini, pengamen ini malah bikin resah warga. Dia ngamuk gara-gara cuma dikasih duit 1.000. Udah gitu pakai ngancem-ngancem. Begitu dipiralin, dicari polisi, baru deh kicep. Udah punya mobil belum, Mbak? Jawab, Mak. Waria pengamen ini seketika viral. Ia terekam mengamuk lantaran hanya diberi uang Rp1.000 saat mengamen di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pengamen meresahkan ini langsung diburu polisi. Namun melacaknya ternyata tak mudah. Tahu dirinya viral, pengamen ini berpindah-pindah tempat. TGM alias Cika akhirnya tertangkap unit Reskrim Polsek Kembangan di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat diperiksa polisi, pelaku menampik memaksa meminta uang saat mengamen di dalam apotek. Dirinya kesal karena pegawai apotek sombong kepadanya. Ya supaya dikasih uang. Kemarin kejadian waktu itu kan memang kesel dia karena memang nggak dikasih uang. Dokternya di apotek juga lagi praktek, nggak dikasih uang, dia marah-marah. Namun menurut polisi perbuatan pelaku bukan kali pertama. TGM alias Cika juga telah membuat resah masyarakat di beberapa lokasi lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani.
melaporkan. Ini jadi pelajaran buat teman-teman pengamen di jalan. Kalau ditolak atau nggak dikasih uang, jangan maksa, jangan nyolot. Senyumin aja, Jack. Namanya juga usaha. Anggap aja ibadah. Rezeki udah ada yang ngatur. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Terima kasih Bang Dapi. Pemirsa, selanjutnya seorang wanita meninggal dunia akibat berburu gas melon ke kota lain. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 8 korban meninggal akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. 6 korban telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Bagaimana suasana di RSUD Ciawi akan disampaikan oleh Amrina Rida serta juru kamera Eri Nugraha. Ya, pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasi 6 dari 8 korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2, di mana diketahui bahwa 6 korban meninggal dunia ini berasal dari Cianjur dan juga Sukabumi dengan usia yakni 16 tahun paling muda dan juga paling tua yakni 53 tahun. Diketahui bahwa untuk proses identifikasi ke-6 korban meninggal dunia yang telah diketahui identitasnya ini menggunakan metode sidik jari, lalu juga data medis dan juga properti. Dan untuk ke-6 jenazah dari korban meninggal dunia telah diserahkan dari RSUD Ciawi ke keluarga korban untuk nantinya dimakamkan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing keluarga. Selain dari 6 korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi, masih terdapat 2 korban meninggal dunia lainnya yang belum diketahui identitasnya dikarenakan proses identifikasi memakan waktu cukup lama karena kondisi dari 2 korban meninggal dunia lainnya yang mengalami luka bakar 100% dan diinformasikan bahwa untuk hasil identifikasi ini diperkirakan baru akan diketahui hingga 7 hari ke depan. Sementara itu untuk kondisi dari supir truk pengangkut galon air mineral yang terlibat dalam kecelakaan ini masih dirawat secara intensif di RSUD Ciawi dikarenakan mengalami luka yang cukup berat di bagian kepala dan juga masih belum sadarkan diri, dan dari pihak kepolisian pun juga masih menunggu kondisi dari supir truk tersebut untuk nantinya semakin membaik dan akan dimintai keterangan terkait dengan kecelakaan untuk menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Dari Ciawi, Jawa Barat, Amrina Rida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kelangkaan LPG membuat seorang wanita meregang nyawa akibat berburu gas melon ke kota lain. Ya, wanita asal Demak, Jawa Tengah tewas ditabrak truk. 2 tabung gas melon kosong tergeletak dekat sepeda motornya. Tragis kisah Tri Lestari. Wanita 48 tahun asal Demak, Jawa Tengah tewas ditabrak truk saat berburu gas LPG 3 kg. 2 tabung gas melon yang masih kosong tergeletak dekat sepeda motornya. Korban pamit kepada suaminya mencari gas melon hingga ke kota tetangga Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Namun pencariannya tiada hasil. Dalam perjalanan pulang, terjadilah kecelakaan maut itu. Sebelumnya itu memang kosong, terus nyari ke dempet, ada batunya nggak boleh dibeli. Katanya untuk bakul-bakul semua, padahal cuma 1 tabung aja, pulang nggak bawa kosong. Nah, terus pergi lagi ke Gubuk sana. Padahal untuk jualan itu dapat tabung nggak Pak yang di Gubuk? Yang di Gubuk itu nggak dapat, kan berjualan pentol. Gitu. Kecelakaan terjadi di Jalan Semarang Grobogan, wilayah Kabupaten Demak. Korban menyalip sebuah truk dari sebelah kiri, namun di tengah badan truk korban oleng hingga terjadi kecelakaan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, sebuah momen istimewa mewarnai perjalanan sinetron Terbelenggu Rindu yang kini telah mencapai 100 episode.
Sebagai bentuk rasa syukur, para pemain dan juga kru menggelar tasyakuran sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Bersyukur atas pencapaian 100 episode, tim produksi sinetron Terbelenggu Rindu yang tayang di RCTI menggelar acara tasyakuran bersama anak-anak yatim piatu. Tidak hanya sekedar perayaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu melalui pemberian santunan dan doa bersama. Para pemain dan tim produksi mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemirsa yang setia mendukung sinetron ini. Mereka berharap bisa menghadirkan lebih banyak episode dengan cerita yang semakin menarik. Harapannya semoga memang Terbelenggu Rindu semakin diminati oleh penonton di rumah, meraih performance, rating, dan share yang baik. Dan semoga Terbelenggu Rindu membawa keberkahan untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Harapannya sih buat kru-kru pemain dikasih kesehatan, episodenya ya semoga bisa panjang, terus juga masih diminati oleh penonton di Indonesia. Dengan doa dan dukungan yang terus mengalir, sinetron ini diharapkan dapat terus menemani pemirsa setia menyajikan kisah penuh drama dan emosi yang semakin memikat hati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Dimas Gunardi, Muhammad Firmansyah Ainus melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar Ayu pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Resa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.